Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa dan jamaah rahimakumullah, santri-santri Madin, Madin Ula, Madin Wusto, Madin Ulya, dan santri JTQ Jam'iyah Tahsinul Quran Ibnu Battuta. Malam hari ini kita akan melanjutkan sesi belajar online kita di Ramadan yang ke-8 ini. Sebagaimana yang telah kami beritahukan, kita akan mempraktekkan dan mengulas bacaan-bacaan Al-Quran dimulai dari hukum gunnah sampai hukum mad. Dan alhamdulillah malam hari ini saya telah ditemani oleh dua santri JTQ, Kang Maulana Baidowi atau Mr. Edo dan Mas Febrianto. Kang Edo ini bekerja sebagai karyawan minimart, bukan santri pesantren, bukan santri pondok, tapi kerja di minimart. Mas Febri di hotel. Mas Febri ini karyawan hotel. Nah, beliau berdua ini aktif sebagai siswa dan sebagai aktivis Masjid Agung Ibnu Battuta. Beliau berdua ini aktif di keremajaan, di Badan Otonom Masjid Ibnu Battuta, di remajanya. Dan alhamdulillah beliau berdua ini sudah menyelesaikan munakosah tilawati yang angkatan ke-4 yang diselenggarakan bulan Maret kemarin, dan persiapan wisuda yang tertunda. Mudah-mudahan corona segera berakhir dan wisuda tilawati Bali segera bisa dilaksanakan. Meskipun backgroundnya bukan dari pesantren, bukan dari pondok, bukan santri, tapi ketika ada semangat dan ada niat untuk mendalami Al-Quran, maka pasti dibukakan jalan oleh Allah. Dan contohnya seperti beliau berdua ini, masih banyak yang lainnya. Jadi perlu kami beritahukan sebelum kita lanjutkan, bahwasanya di Masjid Agung Ibnu Battuta ini ada media pembelajaran bukan hanya untuk anak-anak dan remaja, tetapi ada juga media pembelajaran mengaji Al-Quran dan keilmuan yang lain untuk para orang dewasa, untuk kelas dewasa dan kelas mu'alaf. Dan ada kelas dewasa, ada kelas mu'alaf. Dewasa ini bervariasi, mulai dari bapak-bapak muda sampai kakek-kakek dan nenek-nenek. Tercatat kemarin yang tertua usianya 63 tahun. Alhamdulillah masih diberi kesempatan dan diberi semangat untuk lebih mengenal kitabullah melalui belajar tajwid ini. Dan perlu kami sampaikan juga bahwasanya ada request dari Imam Masjid Akbar Surabaya untuk membahas tajwid secara mendetil, baik dari sifat hurufnya, tidak hanya sebatas hukum bacaannya, tetapi sampai ke sifat-sifat huruf, bahkan sampai ke gharib-gharibnya. Dan alhamdulillah semua itu sudah kita pelajari di hari-hari sebelum Ramadan, dan malam ini kita mengulangi untuk lebih memperdalam pembahasan tajwid
maupun gharib di hari-hari sebelumnya. Dan sebelum kita bahas, malam ini kami akan memilih surat pilihan, yaitu surat Yasin, untuk nanti akan dibaca oleh Kang Edo. Dan setelah dibaca akan kita ulas satu-satu mengenai kandungan hukum bacaan-bacaannya. Mengapa kita pilih surat Yasin? Karena surat Yasin ini surat yang sangat familiar dan paling banyak di kalangan masyarakat. Dengan harapan, dengan kita menggali keilmuan tajwidnya, bacaan Al-Quran yang kita baca menjadi lebih baik juga. Dan semoga dengan wasilah bacaan Quran yang lebih baik bisa mengantarkan kita menggapai syafaatnya Al-Quran kelak di yaumil qiyamah. Karena Rasulullah pernah bersabda, banyak para pembaca Al-Quran, namun justru Al-Qurannya melaknati orang yang membaca. Na'udzubillah. Jangan sampai hal itu terjadi pada kita dan keluarga kita. Semoga niat kita belajar bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk menyombongkan diri, tapi benar-benar kembali ke niat awal, memperbaiki komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui tilawatil Quran. Baik, kita mulai. Monggo Mas Edo dibaca surat Yasin ayat 1 sampai ayat 12. Bagi pemirsa dan jamaah maupun siswa dan siswi Sat Ibnu Batutah yang ingin menyimak, silakan dibuka surat Yasin juz 22. Halaman berapa, Mas? Halaman 442. 440. Surat Yasin halaman 440 juz 22 ayat 1 sampai ayat 12. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe YouTube channel Masjid Agung Ibnu Batutah Channel. Like, share, dan bagikan. Monggo, Mas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. Kurang dengungnya. Ala صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. Ulangi. فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم
أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العظيم. Baik. Sekarang akan kita bahas bacaan-bacaan yang sudah kita pelajari sesuai dengan panduan buku tajwid sederhana, buku tajwid metode tilawati. Kita mulai dari ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Dari bacaan bismillah. Bismillahi. Di situ lam jalalah diawali huruf berkasroh. Berarti lam jalalah dibaca tarkik. Lam jalalah kemarin dibagi berapa, Mas? Dua. Lam jalalah tarkik dan lam jalalah tafkhim. Yang tafkhim itu yang bagaimana? Yang diawali apa? Yang diawali fathah. Fathah. Kalau tarkik diawali berarti Bismillahi Ar-Rahmani. Ar-Rah. Bacaan apa ini? Ar-Rah idgham syamsiyah. Jadi ada lam takrif bertemu dengan salah satu huruf 14 yaitu ra. Hurufnya apa saja syamsiyah? Ta, sa, dal, ra, zai, sin, shin, shad, lam, lam, nun. Hurufnya idgham syamsiyah ada 14. Ar-Rah, ra-nya dibaca tafkhim. Hukum ra dibagi berapa? 3. Ra tarkik, ra tafkhim, ra yang dibaca tarkik dan dibaca tafkhim. Ar-Rahmani, Ar-Rahmani, mani, mat-tabi'i. Ar-Rahimi, Ar-Rahimi mengandung berapa hukum bacaan? 3. Apa saja? Kok majais? Mat tabi'i dan mat arid. Jadi ada bacaan idgham syamsiyah, ada bacaan ra dibaca tafkhim. Kalau waqaf dibaca mat arid, kalau wasol dibaca mat tabi'i. Jadi kalau waqaf Bismillahirrahmanirrahim. Mat arid. Panjangnya boleh berapa? Boleh 1, boleh 2, boleh 3. Kalau mat tabi'i panjangnya 1 alif. Kalau diwasol menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Sambung ayat pertama. Yasin. Ya bacaan mat alifat. Kaidahnya mat alifat huruf 5 yang terdapat pada pembuka surat atau fawatihus suar. Mat alifat ini kategorinya masuk cabang mat apa? Mat far'i apa mat tabi'i? Mat tabi'i. Yang satu alif itu cabang mat tabi'i. Yasin. Ya adalah bacaan mat alifat. Sin. Mat lazim
harfi musakol. Panjangnya 3 alif. Yasin mengandung 2 hukum bacaan. Ya mat alifat, sin mat lazim harfi musakol. Nah, lawannya mat lazim harfi mukhafaf. Kalau mat lazim harfi mukhafaf hanya ada 1 di Al-Qur'an. Lafadznya al-ana yang bisa dibaca tashil. Jadi Yasin itu mengandung 2 hukum bacaan. Yang pertama mat alifat, yang kedua mat lazim harfi musakol. Kita sambung. Wal Qur'anil Hakim. Wal Qur'ani, wal Qur. Bacaan idhar Ya, Komariah. Qaidahnya idhar Komariah. Lam ta'rif bertemu salah satu huruf 14, yaitu kalimat abghi hajjaka wa khafaqimah. Abghi hajjaka wa khafaqimah. Wal Qur. Lam ta'rif bertemu qaf. Wal Qur'anil Hakim. Al-Hakimi juga bacaan idhar Komariah. Lam ta'rif bertemu dengan ha. Nah, kalau waqaf dibaca mat arid lis sukun, boleh 1 alif, boleh 2 alif, boleh 3 alif. Kalau wasol menjadi mat tabi'i. Kita praktekkan. Coba Mas Edo dipraktekkan membaca 1 alif, 2 alif dan 3 alif. Wal Qur'anil Hakim. Wal Qur'anil Hakim. Yang 2 alif. Dimulai dari 1 alif dulu. Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Kalau waqaf begini. Wal Qur'anil Hakim. Itu yang 1 alif. Yang 2 alif. Wal Qur'anil Hakim. 2 alif. Sekarang 3 alif yang umum. Wal Qur'anil Hakim. Nah, jadi catatan, kalau mat arid dibaca 1 alif, maka semuanya diseragamkan 1 alif. Misal, mat arid dibaca 1 alif. Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Nah, jadi kalau 1 alif semuanya seragam. Kalau 2 alif semuanya seragam. 3 alif semuanya seragam. Nah, kita cocokkan buku tajwidnya, Mas. Kok ada ralat? Oh iya, mat lazim harfi mukhaffaf sin. Yang musakolnya yang idgham. Nggih, syukron. Guru besar nyimak ternyata. Ralat. Jadi Yasin sinnya adalah mat lazim harfi mukhaffaf. Yang musakolnya yang diidghamkan, yang bertasdid. Nggih, matur nuwun. Jadi Yasin mengandung 2 bacaan,
mat lazim, harfi mushafaf dan mat alifat. Kita lanjut. Innaka, inna ada nun bertasydid. Bacaan Nah, musyabbah. gunnah. Kaidahnya gunnah musyaddadah apa Mas Febri? Nun atau mim yang bertasydid. Nun dan mim yang Bertasydid. bertasydid. Innaka laminal mursalin. Al-mursalin ini juga sama dengan yang sebelumnya. Bacaan idhar qamariyah. Ala siratim timmus. Ada tanwin bertemu mim. Bacaan apa Mas itu? Idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Kaidahnya idgham bi gunnah apa Mas Febri? Tanwin atau nun sukun bertemu dengan 4 huruf, yaitu ya, nun, mim, waw. Tanwin bertemu dengan salah satu huruf 4, yaitu ya, nun, mim, wawu, atau yanmu, atau mana waya. Mustaqim. Nah, catatan. Ketika sin sukun didahului huruf berharokat dhammah, hati-hati mengucapkannya. Ya. Jadi dari depan ke samping mus. Karena sin itu istifal. Mus tipis. Kalau mus itu short nanti. Mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ala siratim mustaqim. Idgham bigunna. Mustaqim. Mad arid lis sukun. Boleh 1, boleh 2, boleh 3 alif. Kita sambung. Tazila. Bacaan apa Mas Abri? Ada nun sukun bertemu za. Ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Kaidahnya apa ikhfa hakiki? Bertemunya nun sukun dengan 15 huruf. Salah satu huruf 15. Apa saja itu? Ta, jim, zal, zai, sin, shot, do, to, zo, Pak, kof. Iya, jadi ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 15, maka dibaca ikhfa hakiki. Huruf 15 itu apa saja? Ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, shot, dot, to, zo, fa, kof, kaf. Jadi ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf 15 itu dibaca dengung. Dengungnya suara ikhfa hakiki ini tidak sama antara satu dan yang lainnya. Mengikuti huruf yang ditemui. Kalau nun sukun bertemu tak, anta. Kalau nun sukun bertemu dal, andada. Kalau nun sukun bertemu dot, mandud. Kalau bertemu to, yantiqun. Jadi mengikuti huruf yang ditemui. Berikutnya, Al-Azizi Ar-Rahimi, sama dengan sebelumnya. Idhar Qamariyah dan Idgham Syamsiyah. Kalau Al-Qamariyah, kalau di mushaf yang Indonesia, ini saya pakai mushaf Indonesia seperti ini, itu ada sukunnya. Lam ta'rifnya mengandung diberi tanda sukun. Kalau di mushafnya Mas Febri, itu yang Usmani, itu tidak ada sukunnya. Tanzilal Azizir Rahim. Benar ini ya? Baik Qamariyah, ini yang Samsiyah tidak ada sukunnya. Yang Qamariyah ada sukunnya. Dan catatan, di atasnya alif selalu ada tanda hamzah wasol, kepala shot. Litunziro. Sama ikhfa
hakiki. Kau. Nah, kau. Kauma. Kau. Bacaan apa ini? Kau, Mas Edo. Ada wawu sukun diawali huruf berfathah. Jalan lain kemarin loh. Mat lain. Nah. Jalan suka mencari jalan lain ya. Ngaji ini tafsir jalan lain terus marai. Jadi kau, wawu sukun atau ya sukun yang diawali fathah maka dibaca mat lain atau bacaan lain atau matlen sama saja. Suaranya u dan i. Kau, auna, aina. Kauma, tidak boleh kauma. Jadi kaidahnya mat ini ngudut sik yai katanya. Utak dredeg aku di delok imam-imam besar Masjid Al-Akbar. Jadi kaidahnya mat lain adalah wawu sukun atau ya sukun yang diawali fathah. Aina, auna. Qaumam, ada tanwin bertemu mim. Bacaan apa, Mas Febri? Idgham biguna. Idgham biguna. Kalau ma'unzira, mat apa itu? Ma'unzira. Mat jaiz munfasil. Kaidahnya mat jaiz apa, Mas Edo? Apabila ada mat tabi'i bertemu dengan hamzah. Mat tabi'i. Mat Ya bertemu ya. Apabila ada mat bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Panjangnya berapa alif? 2,5. Boleh 2, boleh 2,5 alif. Mat jaiz munfasil. Jadi qaumam ma'unzira. Ini juga boleh dibaca qaumam ma'unzira. Boleh 1, boleh 2, boleh 2,5 alif. Jadi mat jaiz bertemunya mat dengan hamzah di lain kalimat. Panjangnya berapa alif? Boleh 1, boleh 2, boleh 2,5 alif. Misalnya litunzira qauman ma'unzira. Litunzira qauman ma'unzira. Litunzira qauman ma'unzira. Mat jaiz munfasil. Munfasil artinya terpisah. Kalau mutasil artinya bersambung. Abauhum. Mat apa? Mat wajib. Mat wajib mutasil. Kaidahnya mat wajib. Bertemunya mat dengan hamzah dalam satu kalimat. Panjangnya 2,5 alif. Kalau mat jaiz bisa 3 wajah, mat wajib hanya 1 wajah. Fahum ghafilun. Ada mim sukun bertemu selain mim dan ba. Bacaan apa ini? Idhar syafawi. Idhar syafawi. Kaidahnya idhar syafawi apa Mas Febri? Bertemunya mim sukun selain mim dan ba. Bertemunya mim sukun dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba. Kalau mim sukun ketemu mim jadi apa? Idgham mimi. Kalau mim sukun ketemu ba, ifa syafawi. Jadi ketika mim sukun bertemu selain 2 huruf ini dibaca idhar syafawi. Tidak boleh sakah, tidak boleh tawalut. Sambung. Laqad haqqal qawlu. Laqad. Bacaan apa? Qalqalah sugro. Kaidahnya apa Mas Febri? Mat yang mati asli atau di tengah kalimat. Qalqalah, huruf qalqalah yang mati asli di tengah kalimat. Qalqalah dibagi berapa Mas Edo? Apa saja? Qalqalah kubra dan qalqalah sugro. Sugro. Hurufnya qalqalah ada berapa? 5. Apa saja?
qaf ta ba jim dal. Sambung. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Nah, dari semua kalimat ini hukumnya sudah dibahas, sudah dipelajari dari awal tadi. Ala majais munfasil, aktsarihim fahum, him hum idhar syafawi, la matobi yuk minuna boleh mat arid, boleh matobi. Kalau wakof mat arid, kalau wasol matobi. Sambung. Berikutnya. Inna ja'alna, inna bacaan gunnah. Gunnah artinya dengung. Ja'alna ada lam sukun. Nah, ini dibaca apa? Ja'alna. Ini di luar pembahasan buku ini. Dibaca idhar mutlak. Lam sukun ini adalah lam fi'il. Kemarin kita udah nggak ikut pertemuan pas itu dengan ada lam jalalah, ada lam ta'rif, ada lam fi'il. Nah, ja'alna, rosalna, qatalna. Nah, ini baca idhar mutlak. Fi a'nakihim. Nah, ini juga mat jaismun fasil. Aulala. Nah, aulala fahiya. Kalau berhenti di kalimat aulalan, dibaca apa? Membacanya bagaimana coba? Praktekkan Mas Febri dari inna ja'alna. Inna ja'alna fi a'nakihim aulala. Dibaca tulisannya aulalan, kalau wakof dibaca aulala. Namanya bacaan apa ini? Mat iwat. Mat iwat. Qaidahnya mat iwat apa Mas Edo? Harokat fathatain yang dibaca wakof. Jadi mat iwat adalah harokat fathatain yang diwakofkan. Tulisannya aulalan, dibaca aulala. Nah, kalau berhenti dan panjangnya hanya satu alif, tidak boleh offset. Inna ja'alna fi a'nakihim aulala. Nah, ini offset namanya. Nah, meskipun suaranya bagus, mendayu-dayu, tapi tetap tidak boleh offset. Bagaimana disampaikan Ustadzah Faikoh, bacaan Quran tidak boleh mengikuti lagu, tapi lagu yang harus mengikuti tajwid. Allala fahiya ilal alqani fahum muk. Nah, ada mim sukun bertemu mim. Bacaan apa ini Mas Febri? Idgham mimi. Idgham mimi. Kok idahnya idgham mimi? Bertemunya mim sukun dengan mim. Hukum mim sukun dibagi berapa Mas Edo? Dibagi menjadi 3. Apa saja? Idhar syafawi, ikhfa syafawi, idgham mimi. Idgham mimi. Jadi hukumnya mim sukun itu ada 3. 1, idgham mimi. 2, ikhfa syafawi. 3, idhar syafawi. Idgham mimi. Ketika mim sukun bertemu dengan mim. Ikhfa syafawi. Ketika mim sukun bertemu ba. Kalau nun sukun ketemu ba, itu iklab. Tapi kalau mim sukun ketemu ba, itu ikhfa syafawi. Suaranya sama. Yang ketiga, idhar syafawi. Di mana mim sukun bertemu huruf hijaiyah selain mim dan ba. Fahum muqamahun. Kadar lamanya mendengungkannya adalah 1 alif. Sambung. Wa ja'alna min baini. Ada nun sukun bertemu ba. Bacaan? Iklab. Iklab. Qaidahnya iklab. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu ba.
Hurufnya ada berapa? Iklab. Satu. Satu. Apa itu? Ba. Ba. Jadi ketika nun sukun atau tanwin bertemu atau berhadapan dengan huruf ba, maka dibaca iqlab. Hurufnya hanya satu, yaitu ba. Oh, miku ceblok. Mim baini aidihim saddaw wa min khalfihim. Nah, ada nun sukun bertemu kha. Bacaan apa ini? Idhar halqi. Idhar halqi. Qaidahnya idhar halqi. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idhar atau bertemu huruf 6. Huruf 6. Huruf 6 itu apa saja? Hamzah, ha, kha, ain, wain, ha. Jadi ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 6, yaitu hamzah, ha, kha, ain, wain, maka dibaca idhar. Idhar apa? Halqi. Idhar halqi. Wa min sambung. Wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Ini sama semua sudah kita bahas. Wa sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, mengenai ra sukun, am lam tunzirhum. Ada ra sukun diawali huruf berkasroh. Ini dibaca tarkik apa tafkhim? Tarkik. Mengapa? Karena didahului kasroh. Kasroh. Dan setelahnya tidak ada huruf istilah. Berarti meringis, tipis. Tungzir. Nah, jangan sampai kelewat over tungzir. Nah, kalau zir tafkhim. Tapi kalau tarkik tungzir. Am lam tunzirhum la yu'minun. Innama tunziru man ittaba'a dzikra. Az-dzikra. Idgham syamsi. Ya. Wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Ghaib. Ini qalqalah apa ini? Qalqalah kubro. Kubro. Mengapa dibaca kubro? Karena ada huruf qalqalah yang mati waqaf. Matinya karena Waqaf. Waqaf. Jadi kalau matinya karena waqaf di akhir kalimat dan didahului ya sukun, maka dibaca qalqalah kubro. Atau diawali wawu sukun kulub. Nah, ini kubro. Dan pantulannya sangat. Nah, ada pantulan sedang, ada pantulan sangat. Nah, lebih mantul daripada yang enggak diawali huruf mat. Atau yang sangat itu yang bertasdid. Watab bil haqqo. Nah, itu yang pantulannya sangat. Tapi kalau yang tidak diawali huruf mat ini biasa. Nah, pantulannya sedang. Qul huwallahu ahad. Nah, cukup. Bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sampai sini dulu. Besok kita sambung pembacaan surat Yasin ayat 13 dan seterusnya beserta mendalami kaidah hukum-hukum tajwidnya. Nanti ketemu juga dengan gharibnya kalau sudah waktunya. Ya. Untuk besok bisa dijadwal Mas Fajar ya, yang menjadi qori siapa? Kita jadwal.
Nah, terima kasih supportnya untuk Imam Besar Masjid Al-Akbar, Ustadz Faiz Al-Ayubi Al-Hafidh, dan Ustadz Imam Baihaqi. Nah, mudah-mudahan kita semua dapat barokah ilmu beliau-beliau ini. Amin. Amin. Nah, terima kasih. Kita sambung esok hari. Nah, semoga dengan niat mendekatkan diri kepada Allah melalui tilawatil Quran dan belajar tajwid ini, kita dan keluarga kita semuanya kelak dikumpulkan oleh Allah untuk mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Amin, amin, ya rabbal alamin. Mari kita akhir dengan shadaqallah. Shadaqallahul azim. Walhamdulillahi rabbil alamin.